Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Di video kali ini agak itu ya, mungkin beberapa hari ke depan saya akan jarang bikin video karena ini lagi perjalanan mau mudik. Udah 3 tahun nggak mudik dan hari ini saya mau ke Surabaya. Tapi ya mudah-mudahan nanti di Surabaya saya sempatkan ke PT PAL atau ke PT Dok. Coba kalau diizinkan masuk ke sana ya. Saya akan coba tunjukkan kira-kira ada pembangunan kapal apa aja di sana. Nanti saya akan hubungi beberapa teman yang ada di PT PAL atau PT Dok atau mungkin juga galangan lainnya. Yang sempat yang mana lah nanti ya. Yang penting ada tambahan pengetahuan untuk teman-teman semua. Nah, saya hari ini ada di Supadio Airport. Nantinya rencananya akan boarding sekitar pukul 6 lewat karena pesawatnya akan take off pada pukul 7.10 ya, direct langsung ke Surabaya. Nah, di video kali ini mungkin juga saya akan memberikan sedikit pengetahuan dari beberapa pertanyaan. Saya udah screenshot kemarin, ada 3 pertanyaan dari teman-teman subscriber. Nanti akan kita bahas di sini sekaligus. Saya juga mau tunjukkan proses karena nanti anak saya juga akan nyusul, yang nomor 1 dan nomor 2 akan nyusul ke Surabaya dan dia akan berangkat sendiri tanpa bimbingan saya. Dan ini ada Banawah, si bule lokal. Nanti saya tunjukkan kenapa kenapa saya sebut bule lokal. Nanti saya tunjukkan video singkatnya ya. Jadi kemarin ada subscriber dari India yang kebetulan telepon saya nanya mengenai beberapa hal tentang kapal. Lalu dia nyeletuk dan pengen ngomong. Saya tunjukkan nanti cara ngomongnya dia ke subscriber saya yang ada di India itu. Hari ini saya bersama ibu saya dan juga istri ya, tentunya istri dari anak-anak saya. Ya, itu saja mungkin untuk pembukaannya. Nanti akan saya coba bacakan beberapa komentar atau pertanyaan dari teman-teman dan akan saya coba jawab sekaligus nanti saya tunjukkan proses perjalanannya lah ya. Oke, selamat menyaksikan. Around US tour. Okay. My sister's son is a US citizen. Okay. He was born in US, so I think we can work out that place. No problem. Okay. If you want to go, you can go. I can line up. I can get you a ticket. Thank you. But Thank do you you. have a passport? Thank you. Thank you. Do you have a passport? And I Yes. see, You- and I just see you you go to Indonesia because I saw you right there. No, never. me? Never. Then who? Come to Indonesia. Then who is that with the black shirt? Okay, so this is when I make money when my family is dead and I'm turning to 13. Okay, here I'm gonna go to USA and I'm gonna buy the whole gamer set and I'm gonna go back to Indonesia and I'm gonna build a new house with my friends and I put all my gaming setup when I just got it in USA. Then I'm gonna make some YouTube channels. YouTube channels equals money. So that's how you make money. Wes, ternyata enggak seribet yang dibayangkan. Pokoknya kamu masuk ya, kamu masuk dari sana ya. Kamu siapkan kartu vaksin sama siapkan hasil tes PCR atau antigen. Langsung aja ke tiketing sana, enggak usah ke sini. Ribet. Ya, enggak usah ke sini. Langsung aja ke sana. Kamu langsung tunjukkan hasil vaksin atau dan PCR atau antigenmu. Langsung di sana terdata semuanya. Ini malah bikin ribet ini. Ya, gitu aja. Nah, memang yang di kota itu perlu mungkin untuk yang di Kalbar ini kan dekat dengan perbatasan Malaysia ya, makanya kalau untuk karantina atau apa dia biasanya lapor ke sini ya, karantina dan juga PCR atau antigen yang manual dari Malaysia biasanya dia perlu melewati counter ini. Oke, kita langsung naik aja. Nah, kali ini ada ibu saya ini ya. Saya mau jelaskan, tadi kemarin ada teman yang nanya, sebentar saya buka dulu ya. Pertanyaannya itu hanya simpel sih, cuma ya tetap harus saya jawab di video ini, entah video-video berikutnya tentang, kalau misalnya teman-teman ada nanya juga pasti akan saya jawab. Yang pertama, mau tanya Pak, untuk jarak antar plat sisi yang akan dilas, karena kebetulan kemarin saya ada tunjukkan proses pemasangan plat lambung kapal.
Nah, di situ saya tunjukkan juga bahwa plat-plat itu sudah disambung dan ada lebih di atasnya, tapi nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, untuk pertanyaan ini, untuk jarak antar plat sisi yang akan dilas, apakah ada aturannya? Ada. Jadi sambungan plat itu selain jarak, ya jarak, dan jaraknya itu 2-3 mili. Biasanya kita patokannya itu kalau menggunakan kawat las ukuran 4 mili, itu kita ujung kawat las itu kita masukkan ke antara pip plat itu. Jika itu bisa masuk, maka gap atau jarak dari si plat itu tadi cukup. Di samping jarak atau gap itu tadi ada aturan ketika plat sudah tebal lebih dari 10 mili, dia wajib di bevel. Saya sudah pernah tunjukkan di video sebelumnya cara bevelnya seperti apa, sudut bevelnya berapa derajat, silahkan di scroll di video saya. Jadi ada aturan yang pertama yaitu gapnya 2-3 mili, kemudian bevel itu ya, supaya tujuan bevel yaitu supaya pengelasannya itu bisa, penetrasinya bisa maksimal seperti itu. Karena di aturan kapal itu pada saat semua selesai pengelasan akan dilakukan X-ray, dan tujuan X-ray itu untuk mengetahui apakah pengelasannya dia full dari balik dalam sampai di balik luar. Jika ada yang diketahui kondisi crack atau misalnya ada porosity di situ atau apa aja lah cacat las itu, nanti dia akan di reject lalu dilas ulang. Seperti itu untuk pertanyaan pertama. Oh iya, yang pertanyaan tadi dari Mas Muhammad Suhaimi ya. Nah, ini pertanyaan kedua dari Mas Jangkrik, namanya loh Dono Bejat, nggak tahu bejatnya bejat kenapa ini. Mas Dono Bejat ya. Om, saat pengetesan kebocoran gimana? Misal pakai penetran atau ultrasonik. Penetran dan ultrasonik, gak kebayang soalnya gede dan banyak banget platnya. Oke, yang sampean tanyakan ini pengetesan kebocoran. Perlu saya jelaskan dulu bahwa penetran itu berfungsi untuk mengetes adanya crack di dalam las-lasan. Jadi kita kalau ngetes, dan itu ngambilnya sampel, tidak semua las-lasan kita uji penetran ya. Penetran itu untuk mengetahui crack di dalam las-lasan, dan itu biasanya hanya bagian-bagian di kapal tertentu saja yang kira-kira daerah kritis, itu kita uji menggunakan penetran. Itu seperti pondasi mesin, kemudian sambungan di cord nozzle atau sambungan di shaft propeller, itu biasanya kita uji penetran. Kalau untuk konstruksi atau lambung pada umumnya dia tidak. Lalu yang kedua, ultrasonik. Ultrasonik itu tujuannya bukan untuk mengetes kebocoran, ultrasonik itu untuk mengetahui ketebalan plat kapal ya. Misalnya kita melakukan pengedokan atau plat baru, kemudian kita mau tahu ketebalan plat itu, kita lakukan ultrasonic test atau UT kita. Nah, untuk supaya lebih lengkap ya saya akan jawab. Untuk pengetesan kebocoran di kapal itu biasanya pada saat akhir pembangunan kita lakukan press test ya. Press test itu kita menggunakan, ada pertama angin, kita tutup semua lubang-lubang di bagian kapal itu, lalu kita masukkan angin dengan tekanan 0,2 kg per cm persegi atau 0,2 bar. Nah, itu kita tunggu sampai beberapa saat, dan itu sudah pernah saya tunjukkan cara mengetes atau cara mendeteksi bocor enggak tangki kapal itu, seperti itu. Selain kita menggunakan air, angin juga biasanya kita menggunakan air, tapi kita menggunakan air itu setelah kapal launching. Jadi ketika kapal sudah launching dan dia berada di atas air, baru kita masukkan air sampai luber ke pipa udara. Jika tidak terjadi kebocoran, dan kita ngetesnya dari tangki sebelahnya ya, jika tidak terjadi rembesan, maka di situ dianggap aman. Seperti itu Mas. Jadi untuk mengetes kebocoran kapal bukan pakai penetran atau bukan pakai ultrasonik, tapi menggunakan press test, yaitu menggunakan angin atau air. Oke, silakan diminum. Lalu pertanyaan berikutnya dari masih Om Dono Bejat ya. Jadi Mas Dono Bejat ini nanya banyak banget. Tadi nanya mengenai pengujian kebocoran di kapal. Nah sekarang Om, kalau welder kapal itu harus sertifikat apa gitu. Jadi setiap pengelasan di kapal itu ada banyak posisi, dari mulai downhead, vertikal, kemudian overhead, dan macam-macam. Pengelasan pipa, pengelasan join, fillet, dan itu sertifikat untuk weldernya masing-masing. Jadi untuk pengelasan fillet dia ada 2F, 3F, 4F, sampai 5F. Kemudian ada pengelasan join atau groove, itu dia ada sertifikatnya, ada 2G, 3G, 4G, dan seterusnya. Nah, untuk pipa dan juga overhead itu dia grade-nya agak tinggi, 4G sampai 5G. Jadi untuk sertifikasi welder di pengelasan itu ada banyak macam-macam. Nanti akan saya bahas tersendiri di video berikutnya. Oke. Ini sudah mau boarding, antri ya. Masih ada 2 pertanyaan, nanti kita lanjutkan kalau sudah sampai di Surabaya. Sedikit tambahan ya, untuk pengetesan kebocoran di kapal tadi sebenarnya selain menggunakan press test
air dan angin, itu ada satu cara, yaitu benar penetran, Mas. Jadi ada penetran yang memang digunakan untuk mengetes kebocoran di pengelasan sebenarnya. Tapi itu hanya dilakukan untuk pada saat replating ya. Kalau untuk bangunan baru tidak. Kalau kita replating habis dilakukan pengelasan, di ketemu antara plat baru dan plat lama, itu biasanya riskan terjadi kebocoran, dan kita ngujinya menggunakan penetran itu tadi. Oke, kita sedang perjalanan ke pesawatnya ya, seperti itu. Ayo. Oke. Bentar. Untuk tiketnya boleh Pak? Tiketnya dibawa istri karena ngambil itu apa? Masih Botol. Iya. Ibunya pakai baju apa, maaf? Hijau. Hijau ya? Iya. Nomor 27 ABCD sih. Oh baik, Oke. 4 orang ya? 4 iya. Sama ibu? Iya, sama ibu ini. Ayo. Oke. Ayo, bule lokal. Halo, bule lokal. How are you? International Airport of Surabaya in Sidoarjo. Please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when putting luggage bed as some items may fall out, and before disembarking, please. Oke, kita sudah landing dan ini mau naik ke itu terminal ngambil bagasi. Oke. Ini lagi nunggu bagasi dan sedang ngisi form untuk kedatangan, jadi terdeteksi ketika kita dari luar kota kemudian datang ke Surabaya, kita ngisi form dengan tujuan di Surabayanya di mana atau di kota mana, baru nanti dikumpulkan ke petugas di bandara. Jadi misalnya ada demam atau terinfeksi COVID itu terdeteksi ya, tapi ya mudah-mudahan enggak lah, aman. Berikutnya pertanyaan dari Mas Adiatmo Suryo, saya tampilkan juga di sini ya. Mau tanya Pak, untuk launching kapal merek grease yang biasa dipakai apa ya? Mungkin bisa dijelaskan pengaruh koefisien gesek grease dengan sudut kemiringan. Mungkin Mas ini terlalu banyak melihat peluncuran kapal yang ada di luar negeri yang diluncurkan secara miring, atau mungkin di PT PAL, PT DOC juga mereka ada peluncuran dengan slipway ya, menggunakan grease. Cuma kami yang biasanya di Pontianak ini kita menggunakan airbag, pakai balon, jadi tidak pakai grease. Oh, nah untuk menjawab pertanyaan ini saya terus terang belum tahu ya grease-nya speknya apa, tapi setahu saya grease ya saya mencari sendirilah merek Stampede itu. Yang jelas pada saat proses penurunan kapal kami menggunakan airbag. Nanti ya mungkin di kesempatan kali ini saya bisa ke PT PAL atau PT DOC, nanti saya tunjukkan kira-kira, dan saya tanyakan untuk Mas ini ya, saya tanyakan kira-kira grease-nya pakai merek apa, dan menentukan koefisiennya atau sudut kemiringannya itu pengaruhnya dengan gesekannya nanti ya kita belajar lah, kita pelajari lagi seperti itu Mas. Oke, kita sudah sampai di Surabaya. Yang pertama yaitu tadi udah ada beberapa pertanyaan yang saya jawab di video kali ini sambil kita jalan-jalan ya. Dan ini disebut sama adik, ada juga anak-anaknya ikut di belakang itu. Alhamdulillah kita udah sampai Surabaya, dan kalau misalnya masih ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan insya Allah di video berikutnya kita akan jalan-jalan ke PT PAL atau PT DOC. Mudah-mudahan sempat ya. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendukung channel ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.